Sembari menunggu yang lain, kita berdoa biar materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Retno selamat bergabung. Tadi kakak sudah sempat menyampaikan bahwa sebenarnya materi bahasa Indonesia ini jadi satu sama TWK. Jadi nanti pada soal TWK itu sekitar 3-5 soal itu biasanya bahasa Indonesia. Dan rata-rata itu tentang bacaan. Jadi kali ini kakak tidak mau mengulang materi karena yang namanya bahasa Indonesia kalian pasti udah tahu ya, gagasan utama itu apa, kesimpulan itu yang bagaimana. Karena nanti kalian nggak bakal disuruh nyari majas atau disuruh bikin puisi, nggak ada. Paling cuma disuruh ya nyari kesimpulan, gagasan utama dan lain sebagainya. Jadi lebih ke pemahaman bacaan. Oke. Kalau ada yang nanya, kok bukan Kak Urfi yang ngajar gitu misalkan. Karena dari Pak Hasanan mintanya kakak yang menemani kalian malam ini untuk bahasa Indonesia gitu. Jadi biar nggak bosan mungkin ya ketemu Kak Urfi sering-sering. Oke, langsung aja ya. Oke. Oke, kita ke bahasa Indonesia. Seperti yang kakak tadi sempat sampaikan bahwa kita sekarang belajarnya agak beda nih. Kalau di TIU atau di TKP sama TWK biasanya kan materi dulu, contoh soal, baru soal gitu kan. Nah, untuk bahasa Indonesia kali ini kakak mau sedikit berbeda. Jadi kita lebih banyak untuk discuss aja jawabannya apa gitu ya. Karena memang lebih ke harus banyak latihan aja. Sama belajar untuk membaca cepat. Oke. Langsung aja ya. Nah, jadi di slide pertama udah langsung yang namanya kita ke mari berlatih. Oke. Kalau di sini kan yang pasti kalau ada soal gitu sengaja kakak pisah kayak gini. Sengaja kakak pisah di sini soalnya ada di sini. Jadi biar kalian terbiasa. Jadi kalau kalian ngerjain soal ini masuk kan ya, presentasinya jalan kan? Oke. Jadi kalau kalian ketemu soal bahasa Indonesia atau yang pemahaman membaca, jadi lebih baik itu kalian fokus ke pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu ada di akhir. Jadi wacana dulu panjang lebar kayak gini, baru pertanyaannya di akhir. Jadi makanya di berlatih pertama, walaupun ini nggak kakak kasih nomor ya, soal berlatih pertama ini kakak kasih langsung dipisah nih. Jadi gagasan utamanya ada di sini soalnya, baru di sini yang kita baca itu. Nah, karena di sini kita mau discuss, jadi karena kakak emang cuma menyediakan sekitar berapa slide ya ini ya. Ini pokoknya dikit banget sih. Ada 18 slide aja, sekitar 20 soal. Jadi memang semuanya kakak kasih soal-soal aja. Nanti baru di akhir kita ada materi sedikit sama kakak kasih kalian sekitar 40 soal latihan sendiri. Ya, jadi nggak bakal kakak kasih waktu kayak biasanya. Oke, soal nomor 1 nih. Coba kalian masing-masing baca, nanti kakak tanya A, B, C atau D atau E. Nanti kalau ada yang berbeda baru kita discuss. Oke, monggo dibaca. Kakak kasih waktu sekitar 1 menit. Oke, bagaimana? A, B, C, D, E. Ada yang bisa jawab?
Raihan, Dinda, Dera, Dera apa Dera? Akmal, sama Retno. A, B, C, D, E kira-kira jawabannya. C. Oke, yang lain ada nggak? Nggak ada ya. Oke, kita bahas. Oke, C. Ada lagi? Ada yang berbeda mungkin? Nggak, sama? Oh, C juga Kak. Oke, berarti kalian udah bisa ya bedain apa itu gagasan utama. Yang pasti gini, gagasan utama itu adalah hal yang paling penting di paragraf itu, di kalimat itu. Nah, kayak di sini kan yang paling penting di sini adalah hutan merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Nah, ini berarti kan. Nah, selanjutnya ini hanya penjabaran dari kenapa hutan itu anugerah Tuhan yang harus dijaga baru. Karena hutan sangat penting bagi kita manusia, hutan dapat menyimpan banyak air dan lain sebagainya. Jadi, yang namanya gagasan utama itu adalah istilahnya nih. Kalau misalkan ini manusia, ini otaknya lah yang paling penting. Yang lain ini penjabarannya gitu. Oke, udah bisa ya. C tadi bilangnya. C, anugerah Tuhan yang harus dijaga. Oke, lanjut. Nah, masih di gagasan utama. Kakak timer ya. Kakak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, sudah 1 menit. Bagaimana? A, B, C, D, E. A, Kak. A, Kak. Oke, A. Yang lain ada yang beda nggak? Apa A semua? A semua ya. Kebetulan ini contohnya gagasan utamanya semuanya ada di awal paragraf, nggak di akhir paragraf ya. Jadi mudah. Tapi biasanya kalau di akhir paragraf itu dia sejalan sama kesimpulan. Jadi awalnya dia jabarin dulu, baru kayak misalnya salah satu misalkan nih kayak misal gini, air dapat membawa manfaat, air itu berguna untuk kita mencuci, air bisa untuk kita mandi. Nah terakhir baru air bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah baru itu yang dimaksud dengan gagasan utamanya, itu kalau di akhir tuh. Ini bunyi apa ya? Kakak suka bingung kalau ada yang bunyi-bunyi ini. Nggak ada apa-apa ternyata. Oke, lanjut ya. Semuanya setuju tadi A ya? A. Oke, lanjut. Kalau kalian bosan kasih tahu ya. Nah, tapi memang ini ya, yang namanya soal kayak gini tuh emang kalian nggak boleh bosan buat ngebaca. Soalnya sayang kan soalnya. Sekarang 1 menit dari sekarang. Jangan lupa soalnya adalah kalimat utama. Oke, A, B, C, D, apa E? Bagaimana? Sudah 1 menit. Ada yang sudah bisa menjawab?
Ada yang beda, Raihan beda. Juga. Yang lain. Retno apa Retno? Apa Retno udah jawab tadi? A kak. Kak. Raihan belum? A juga A. A juga. Oke. Kenapa kalian jawabnya A? Ya, Kayak ragu kak. Kenapa nggak ada yang jawab C? ya kayaknya C kak. Soalnya itu jelasin tentang Oke, kalau misalkan ketemu soal kayak gini agak ragu karena ini ya rata-rata itu kan yang namanya gagasan utama, eh, kalimat pokok, kalimat utama biasanya nggak di tengah kak. Kok ini ada di tengah gitu kan? Kan itu kata-katanya yang bikin rancu bukan sekedar sebagai penghias beberapa tumbuhan dalam ruangan ternyata mampu membersihkan udara. Jadi yang namanya kalimat utama itu beda sama gagasan pokok. Kalau gagasan pokoknya kan cuma satu. Nah kalimat utama itu bisa dua. Sama kayak di soal ini. Jadi kalimat utamanya itu antara yang nomor 1 sama yang nomor 3. Kenapa kak ada dua? Kalau kalian nanya gitu kan. Nah karena di sini yang nomor 3 itu juga inti. Inti yang dimana dia berkesinambungan dengan yang nomor 1. Tuh. Jadi kalau kalian jawab nomor 1 atau yang A itu udah benar. Tapi kalau yang lebih benar itu yang E. Itu ya, 1 dan 3 ya. Bisa ya. Jadi kalimat utama itu tidak selalu 1. Karena ini ada di paragraf kan. Gitu. Oke, lanjut. Kita main timeran. Yang sekarang kita ke kesimpulan. Oke, kakak mulai dari sekarang. Sampai lebih 8 detik. A, B, C, D, E kira-kira udah jelas nih yang mana? D. D, ada yang lain? A kak. Ada yang lain lagi? Ayo. Ada 2 jawaban berbeda nih. Ada yang mau ngedukung yang D apa yang A? A kak. Kak. Ada lagi yang lain? Dah ya. A-nya ada 2, yang jawab D cuma 1. Oke, sekarang kita bahas. Kan di situ paragrafnya isinya stroke tidak hanya terjadi pada otak. Hal yang sama terjadi pada mata. Stroke di otak terjadi karena adanya sumbatan pembuluh darah otak. Hal ini dapat menyebabkan kelumpuhan sebagian anggota tubuh. Adapun stroke mata terjadi karena adanya hambatan suplai darah. Nah, ini ada kata-kata sebagian, ada kata-kata terjadi bukan cuma pada otak tapi pada mata. Nah, kalau tadi ada yang jawab D, stroke dapat menyebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh. Nah, anggota tubuh yang mana nih? Sebagian apa seluruhnya? Gitu kan? Nah, jadi yang lebih benar untuk kesimpulan dari paragraf ini adalah yang A. Ya. Kenapa yang A, Kak? Karena yang namanya stroke ini hubungannya sama gangguan darah. Entah itu hambatan suplainya atau ada hambatan dari pembuluh darah otaknya.
Tuh, jadi gangguan darah menjadi penyebab stroke otak dan mata. Itu ya. Oke, setuju gak? Setuju? Kalau yang ini dia salahnya karena nggak ada kata-kata sebagian. Tuh, karena di sini fokusnya sebagian kan. Tuh. Setuju? Setuju gak? Aku sampai mencet gini. Oke, lanjut. Jangan bosan ya, kita baca lagi. Kita baca semua nih malam ini nih. Oke, kakak mulai dari sekarang. Sudah? A, B, C, D, E. Kakak juga sambil baca udah kok. Bagaimana? A, B, C apa? D apa E? Ada Dinda, Dera, Raihan, Retno, sama Akmal. Oh, ada yang masuk lagi ya. Assalamualaikum Rofi. Oke, langsung aja ya. Ini kita lagi konsep belajar kita malam ini beda. Jadi kakak lempar soal, kakak kasih waktu 1 menit. Kita jawab, kita diskusikan. Oke, bagaimana dengan soal yang ini, yang lain? Kalau Rofi kan baru datang nih. Ini mana? Dinda, Akmal, Raihan. Oke, Kak. Delta aja. Oke. Oh, beta. Nih. Yang lain ada nggak? Juga, Kak. B juga kak. Yang lain Retno mungkin? Udah ya. Oke, karena yang namanya kesimpulan sama kayak di kalimat utama tuh mirip kayak kesimpulan, cuma tergantung isinya. Kalau kayak soal yang sebelumnya tadi, kenapa bisa ada 1 dan 3, karena memang dua-duanya itu kalimat utama dari paragraf itu. Nah, kalau disimpulan di sini memang seharusnya tidak hanya 1 kalimat. Jadi kalau misalkan tadi ada yang jawab D, suku Boti sangat menjaga lingkungan, ini kurang kalau untuk yang namanya kesimpulan. Tapi kalau misalkan jawab yang B, suku Boti masih memegang adat istiadat serta menjaga kelestarian alam. Itu ya. Kan kita yang ini yang fokusnya ya. Nah. Oke. Sama di sini yang ini. Beta. Oke, lanjut. Di sini soalnya komentar yang tepat terhadap isi teks. Monggo dibaca teksnya, kakak mulai 1 menit dari sekarang.
Oke, bagaimana? A, B, C, D, E. Mungkin yang bikin kalian bingung, ini apa maksudnya kak itu ya? Ini mem apa sih gitu? Kisah tentang Prabu Tapa Agung, Purbasari sama Purbalarang. Kalau zaman kakak waktu kecil ada nih ceritanya di Indosiar. Tapi kita kan beda generasi ya. Oke, bagaimana? A, B, C, D, E. Rofi mungkin udah sempat baca. Bagaimana jawabannya? Yang mana kira-kira? Kalau aku sih A ya kayaknya. Seharusnya Soal biasa. seorang tidak pilih kasih pada anaknya. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Ya, cukup logis. Ada lagi yang lebih tepat mungkin? B, Kak. Ada yang lain? Nanti ada dua ya, antara A sama B. B kak. B, Kak. Nih. Ada lagi? Ada lagi tidak? Sudah? Kayaknya B kak. Kayaknya B, Kak. Lebih banyak yang B. Oke, sekarang gini, kalau memang pilih yang A masuk akal, karena memang seharusnya ayah itu tidak boleh pilih kasih sama anaknya. Cuma karena ini urusannya kerajaan, istilahnya negara lah, negara kecil-kecilan, dan ayahnya tahu nih kalau si anaknya ini yang namanya Purbasari ini dia itu bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, jadi harusnya kalau kita mau main berjiwa peri, harusnya yang benar itu yang B. Jadi seharusnya kakaknya ini punya sifat yang bijak dan sayang sama adiknya, dalam artian kenapa dia harus bijak? Ya bapaknya itu kan raja, otomatis kalau raja kan lebih tahu siapa yang cocok buat menggantikan dia. Nah, sama selanjutnya kenapa di sini ada kata-kata sayang kepada adiknya? Karena di sini ternyata si kakak nggak sayang, masa dia minta penyihir untuk memantrai adiknya sendiri. Nah, itu. Jadi komentar yang lebih tepat itu yang B. Nggak ada yang salah dari yang A, cuma karena ini kita mainnya benar salah, harus ada nilai, jadi yang B yang benar. Tuh. Setuju ya? Gak apa-apa ya, yang A salah ya. Oke, lanjut. Di sini tentang konflik pada kutipan. Kalau kalian nggak ngerti konflik itu masalah. Gitu ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Nampak lewat ya. Oke, bagaimana? Namanya agak unik ya, Sobi apa Sobu apa siapa namanya ini? A, B, C, D, E. B kak. B, Kak. Oke, ada lagi? Ada yang lain mungkin? Udah? Oke, kalau tadi jawabnya B, berarti yang menjadi poinnya yang ini ya. Ia menyikutku perlahan agar aku terbangun. Hei, apa sih gitu? Teriakku seraya tersentak bangun. Nah, kenapa nggak jawab yang ini misal? Ditegur Bularas dengan lembut.
Kenapa nggak yang ini misal ya, yang mana? Enggak, yang B ya. Oke, sekarang gini, jawabannya itu adalah yang B. Kenapa? Karena konflik itu kan dimulainya memang ketika dia di sini. Seandainya dia kan teriakku seraya tersentak, seandainya dia nggak teriak itu nggak jadi konflik. Nah justru karena dia teriak di sini, akhirnya tanpa sengaja juga dia menyenggol buku matematika tadi, akhirnya Bu Laras baru menghampiri. Jadi kalau misalkan ditanya konfliknya ya di sini, ketika si Sob ini kesal karena dibangunkan oleh Alisa. Kata-katanya udah nggak asik kan, apa sih gitu. Kalau misalkan dia nggak kesel, harusnya kata-katanya nggak kayak gitu. Oh iya gitu. Nggak jadi soal dong ya. Oke, kalau di sini Bu Larasnya tidak dengan lembut, nah mungkin kalian akan lebih rancu. Oh kayaknya yang konfliknya itu yang bawah deh. Misalkan sapa Bu Laras dengan suara yang keras gitu mungkin. Oke, setuju ya yang lain ya? Anggap lah. Oke, setuju Kak. Oke. Di sini soalnya tentang tindakan terpuji. Jangan bosan ya. Kita malam ini baca-baca dulu sampai beberapa soal, nanti Kakak kasih materi. Dikit aja kok materinya. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, finish. A, B, C, D, E. Ini jelas banget nih udah nih. Bagaimana? Bahkan tadi di menit, di detik ke menit ya detik. Detik ke 30 udah bisa tahu sih yang mana jawabannya. Yang penting baca soalnya dulu. Poinnya kalau ada wacana gini, baca soalnya dulu. A, B, C, D, E. Bagaimana? Tidak ada yang mau menjawab. Ini masih ada kan kelasnya? Apa ketutup? Oke, ada yang jawab A. Ada yang lain nggak? Tindakan terpuji tokoh pada teks tersebut. Dia nggak nyebut siapa tokohnya loh ya. Dia cuma bilang tindakan terpuji. B. B, oke. B. B. Ini Kirain tokonya Ika Kak. oh kirain tokohnya Ika Kak. Oke, berarti udah tahu salahnya di mana ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada soal kayak gini tuh dicerna dulu kan, kata-katanya tindakan terpuji tokoh, dia nggak nyebut nama. Dan di sini diceritakan, oke kalau emang baca di atas mungkin oh Ika sedang mengepel, oh berarti mengepel lantai gitu kan. Nah, kecuali di sini Ika sedang berusaha menjaga kebersihan gitu mungkin bisa ya. Cuma kalau kalian udah baca terus ke bawah di sini, nah akan ada kata-kata yang seperti ini. Om Hari dan Tante Erna mau membiayai sekolah Ika. Nah, itu ya. Jadi tindakan terpujinya adalah membiayai sekolah Ika. Oke, tidak semua orang mau membiayai ya. Bahkan dapat beasiswa LPDP aja sulit. Setuju ya yang B ya? Setuju Kak. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya soalnya tentang kebiasaan atau adat yang terjadi pada kutipan novel tersebut. Kakak mulai dari sekarang.
sudah adil lo ya, 1 menit lo ya. A B C D E C Kak. Ada yang beda? C Kak. Aman ya, C semua ya. Oke, C. Poinnya di sini yang ini. Kenapa bisa jawabannya C? Nah, poinnya ini. Kedua laki istri itu bermufakat akan mencarikan jodoh anak mereka. Nah, terus di sini kata-kata terakhir adalah demikian pikiran orang tua itu. Jadi yang berpikir untuk mencarikan jodoh di sini ya orang tuanya dengan syarat-syarat yang ada di sini ini. Masa iya anaknya udah jadi pegawai dan lain sebagainya masih nggak dapat yang baik menurut dia gitu ya. Jadi kebiasaan atau adat yang terjadi pada kutipan novel ini adalah C. Orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Oke, lanjut. Keistimewaan tokoh pada kutipan biografi. Kita mulai dari sekarang. Sudah. A B C D E. Ini bakal beda-beda kayaknya nih jawabannya nih. D Kak. Ada yang lain? Satu D, orang. Kak. B Kak. D. 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 Ada yang beda? D, Kak, D. Delta ya. Oke, sekarang kita bahas. Ini tadi yang menjawab B apa kakak salah denger ya? Oke, kan di sini banyak banget nih keistimewaannya Bapak Amir Hamzah. Ini semuanya udah bener nih, udah disebutin di sini. Nah, cuma kalau misalkan yang paling spesial di sini atau yang paling istimewa di sini adalah yang hapus semua, yang D. Kenapa? Pertama, yang ngasih julukan itu bukan orang sembarangan. Nah, terus julukan ini pun ada karena ya keistimewaan yang dari awal ini. Dia mulai dari usia muda, puisinya banyak dimuat, punya pendidikan yang bagus, penyair yang sangat produktif, sehingga di situ timbullah yang namanya julukan Raja Penyair Pujangga Baru. Jadi jawabannya yang delta. Setuju ya? Yang lain? Oke, kita lanjut. Soalnya di sini penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut. 1, 2, 3. D, Kak. DK, oke. Belum 30 detik udah jawab. Yang lain? DK. Oke, ada lagi? DK. D Kak. D. Delta semua ya. Dak. Oke, udah di stop aja ininya, timernya. Oke, jawabannya benar sekali. Jadi kan kata-katanya selain itu masih ada 1 karung berisi 100 setel seragam SD serta paket buku dan alat tulis. Jadi jawabannya yang delta. Jadi kalau misalkan kalian udah dapat jawabannya sebelum 1 menit gak apa-apa, biar yang lain tahu kalau oh ternyata dia bisa baca lebih cepat dari aku gitu ya. Oke, lanjut.
Ini masih penggunaan tanda baca. 1, 2, 3. Sudah, bagaimana? Kenapa yang ini lebih lama? A, B, C, D, E. Kenapa bingung ada tanda petik gitu ya? Ayo bagaimana? A, B, C, D apa E? D. D. Delta ya. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Sekarang ini, yang pasti kalau kita ketemu sama yang seperti ini nih, dia dan dia, pokoknya tanda itu, ini dipakai untuk kalimat langsung, percakapan, dialog. Jadi kalau misalkan kalimat seperti ini, biasanya nggak pakai kayak gini, tidak umum. Kalaupun dia ada kata-kata serapan atau kata-kata asing, biasanya dia dicetaknya garis miring ya, jadi nggak pakai tanda baca seperti ini. Jadi harusnya jawabannya yang benar adalah yang Budi sering disebut pahlawan, dia sendiri tidak tahu sebabnya gitu ya, yang delta. Setuju yang lain? Setuju, Kak. Oke, lanjut. Di sini disuruh ngasih perbaikan tanda baca. Ini soalnya ada 2 ya, kakak bacanya yang ini duluan lagi. Ini soal A, ini soal B. Jadi 18 slide tapi ada 20 pada satu soal gitu. Kalau yang A di sini kita disuruh mencari perbaikan paragraf yang tidak padu. Mirip sih ini. Nomor A sama B ini mirip. Oke, kita mulai dari sekarang. Yang A dulu. A. Cepet banget. Yang lain? Ini yang A ya tadi ya. Oke. Ada yang lain? Bagaimana? Nggak ada yang lain? Kok ngomong terus ya? Oke. Bagaimana? A, B, C, D, E yang tidak padu, yang nggak berhubungan sama teks yang lain, yang harusnya teks itu nggak ada. Yang mana? A, Kak. A, Kak. Ada yang lain? Oke. Ya, A, Ya, A, Kak. Oke, kita baca deh ya. Dampak yang dihasilkan oleh sampah sangatlah banyak. Sampah dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor, masih masuk akal. Selain itu, sampah dapat menjadi sumber penyakit. Oke, sangat masuk akal. 4. Kita menginginkan kesejahteraan. Dampak yang dihasilkan oleh sampah sangat banyak. Sampah dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Selain itu, sampah dapat menjadi sumber penyakit. Oke. Kita mengganti selain itu dengan
Tidak ada itu. Mengganti kata diolah menjadi dikemas. Menghilangkan kalimat nomor 3. Oke. Yang A ya. Oke ya. Yang A. Yang A Kak. Yang A. Soalnya kalau misalkan yang sebenarnya nggak masalah sih. Tiba-tiba dia membicarakan, kalau yang nomor 4 sama nomor 5 berhubungan. Cuma kan yang tidak padu di sini dari nomor 4. Karena awalnya ngomongin masalah sampah yang tidak baik, tiba-tiba dia membicarakan kesejahteraan. Sekarang yang B. 1, 2, 3. B. Ada yang lain? Ya B kak. Yang lain nggak ada? Oke, waktu habis. Bagaimana? Tadi yang jawab B 2 orang. Ada yang beda? Sama juga Kak, B juga. Sama juga Kak. B juga Kak. Oke. Sarjana hukum memang nggak dipisah ya? SH langsung gitu ya? Oke. Jawabannya adalah yang B. Oke. Butuh dijelaskan? Jadi yang pasti kalau kalian ketemu pangkat itu koma dulu baru pangkatnya. Kalau misalkan IPDN itu apa ya? Apa IPDN ya? SSTP Kak. S ini ya berarti ya? STP gitu ya? Huruf besar semua ya? Iya Kak. Ya bisa jadi nanti karena kalian mau masuk IPDN, kalaupun keluar soal yang kayak gini yang ditanyanya pangkatnya IPDN ya, bisa jadi itu kan. Ya, setuju ya yang B ya? Oke, udah. Oke, lanjut. Ini kita ada 2 soal lagi, ada A sama B. Disuruh mencari penggunaan kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak miring. Yang ini sama. Jadi kita mulai dari sekarang. B. B. B Kak. B ya. Ada yang beda? Ya, B. Belum 1 menit udah banyak yang jawab. Oke. Kenapa nggak pilih yang D kira-kira? Karena disuruh milihnya yang tepat Kak gitu ya. Jadi yang D mungkin kalau kalian baca, oh ya juga ya. Cuma yang paling masuk akal, yang paling tepat itu yang B. Jadi menghubungi orang yang bersangkutan bila ingin mengetahui persoalannya lebih jelas. Sekarang lanjut ke soal yang di sebelahnya yang ini. Oke, kita mulai dari sekarang.
B Kak. Ada yang beda? B kak, B kak. B B Kak, B Kak, B Kak, B Kak. B B B B B gitu ya. Oke. Jawabannya B karena udah jelas ya. Kalau misalkan yang ini enggak masuk akal. Ini enggak masuk kata-katanya. Yang ini tidak baku ya. Di jawabannya yang B. Lanjut kita ke simpulan grafik. Kita mulai dari sekarang. Oke. D. Ada yang lain? Ada juga naik turun. Kenapa? Nah dia tuh naik turun kak. Oke, naik turun ya. Oke, D berarti ya. Yang lain? Nggak ada ya? Udah jelas ya di sini ya. Yang D ya. Ya, karena kalau misalkan kalian milihnya yang E, nggak mungkin karena di sini dia bilang tidak mengalami penurunan, padahal di sini dia turun. Di sini dia turun lagi. Jadi yang benar itu yang D. Lanjut, masih tentang tabel. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, A, B, C, D, E. Ini yang B kayaknya ketutup deh. Ketutup. Yang B jadi separuh ya. Tapi jawabannya bukan B kok. Yang A sampai sini. Yang A sampai sini pilihannya. Ini masuk ke B nih. Tapi yang B ketutup. Aku nggak pakai pen ya. Malah pakai mouse. Ada yang jawab A. Ada yang beda? 2014 seluruh negara ASEAN mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kalau yang A sampai sini ya. Yang B ketutup tapi jawabannya bukan B kok untungnya. Peningkatan 2004. Peningkatan. Ini menurun. Ayo. Ayo ini menurun. Ini satu ini menurun nih. Yang lain naik tapi satu menurun. Kata-katanya seluruh. Berarti nggak mungkin yang A ya. Yang lain ada pilihannya? Kayaknya E kak ya. Kayaknya E kak. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya. Oke, coba deh kita lihat yang B kita abaikan karena kalimat sebelumnya kita nggak tahu apa ketindih sama pilihan yang A. Yang C, seluruh negara ASEAN terus menunjukkan peningkatan produktivitas tenaga kerjanya kecuali Indonesia dan Kamboja. Enggak, Kamboja itu terus ini Kamboja itu nggak naik malah ada turunnya juga. Tapi dia sempat naik. Di sini kan dia naik lagi. Kalau Indonesia di sini naik, di sini turun. Naik turun. Jadi nggak masuk akal yang C. Kalau yang D, penurunan persentase produktivitas tenaga kerja yang sangat tajam pada tahun 2005. Iya Indonesia.
Yang lain kan enggak dialami oleh Indonesia. Nah, tapi di sini udah ada jelas nih. Nah, penurunan persentase produktivitas tenaga kerja yang sangat tajam pada tahun 2005 dialami oleh Indonesia. Yang lain apakah tajam? Enggak ya? Oke, coba kalau yang misal rata-rata ya, produktivitas tenaga kerja Vietnam dalam 3 tahun lebih baik daripada Myanmar. Kalau kita lihat di sini ada 43, 45, 48, kalau dijumlahin apakah lebih tinggi daripada Vietnam itu lebih baik ya? Iya, kalau lebih tinggi daripada Myanmar lebih baik. Tapi kalau disuruh milih kira-kira yang D apa yang E? Oke. Kira-kira yang paling terlihat jelas yang mana? Oke, yang paling terlihat sangat jelas di sini yang Indonesia ya, yang D ya. Kalau kita jawab yang E, dia benar, tapi ada yang lebih benar. Jadi tanpa kita menghitung pun di sini udah jelas nih. Kalau dia anjlok banget dari 8.000 sekian ke 900. Jadi Indonesia parah banget ya 2005. Ini kakak SD. Kalian baru lahir atau belum lahir kali ya? Setuju ya yang D ya? Iya kak, setuju kak. Oke, setuju kak. Lanjut. Sudah. Oke, kita tadi bahas sekitar ada 18 slide, tapi yang slide terakhir kan kosong sama slide yang pertama. Ada 20 soal. Kita habiskan sekitar mau sejam sih. Oke, tadi kakak janji mau bahas materi kan? Oke, kita sekarang buka materi. Ini ini tak simpan dulu aja. Save. Oke. Bagaimana tadi jawab soalnya? Cukup membuat kalian bosan atau bagaimana? Enggak kak, enak kak, asal hot kak. Enak kak. Oke, kita ke materi ya. Materinya dikit aja. Kak, ini kalau kurang besar berarti kakak tambahin. Kebesaran. Ini dah. Oke, ke pemahaman bacaan. Karena bahasa Indonesianya tadi semuanya bacaan ya. Ya, termasuk membaca tabel itu juga bacaan. Walaupun isinya tabel itu juga bacaan. Nah, pengertiannya apa? Tes pemahaman bacaan adalah salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan tertentu. Nah, maaf ya, kakak itu kadang otaknya lebih cepat daripada mulutnya. Oke, ya tujuan dan fungsinya. Di sini digunakan untuk mengetahui pemahaman seseorang dalam membaca bacaan. Tes ini bukan bertujuan untuk mengukur kecepatan membaca seseorang. Oke, bukan tentang kecepatan ya, tapi membaca cepat itu perlu. Ya. Nah, bukan bertujuan untuk mengukur kecepatan, tapi lebih ke pemahaman, ya. Oke. Kalau kalian bacanya lama, otomatis pahamnya lama juga kan. Tuh. Walaupun memang tidak untuk mengukur kecepatan membaca, ya. Oke, ini garisnya tidak lurus. Oke, tips dan trik mengerjakan soal pemahaman bacaan. Di sini yang pertama, jangan membaca teks secara keseluruhan bila tidak diperlukan. Karena hanya akan meluangkan banyak waktu, kecuali tadi kalau untuk yang kisah si Prabu tadi kan kita harus tahu nih kisahnya berhenti di mana, apakah cuma berhenti di ayahnya yang tidak adil atau ada kisah lain setelahnya baru. Nah, kecuali kalau untuk yang tadi kita yang soal pertama, yang soal pertama sama soal kedua kan tentang gagasan utama, kan udah cukup jelas tuh. Nah, jadi nggak perlu kalian baca sampai akhir, atau kalau kalian masih bingung gagasan utama itu kan biasanya ada di depan atau di belakang, ya udah kalian baca aja yang paling depan sama yang di belakang, itu aja. Oke, tips yang kedua, yang pertama udah, sekarang yang kedua, mulailah mengerjakan soal dengan membaca soal terlebih dahulu. Oke, sepakat ya, kakak tadi udah bilang di awal ya, baca soalnya dulu deh, baru kalian baca wacananya atau tulisannya atau teksnya
Tips yang ketiga, perhatikan setiap detail teks untuk menentukan pertanyaan sesuai atau tidak sesuai dengan bacaan. Pernyataan. Untuk menentukan pernyataan sesuai atau tidak sesuai. Jadi misalkan tadi ada kesimpulan yang tadi di tabel ya. Kesimpulan yang paling sesuai yang mana, yang tidak sesuai yang mana. Sama jangan lupa kadang ada soal itu yang nyelip gini. Misalkan isi dari tabel di atas kecuali, nah kadang kecualinya itu suka ketinggalan. Tuh. Terus di sini ada tips yang terakhir, yang keempat, perhatikan konteks kalimat untuk mengartikan kata yang ada dalam sebuah kalimat. Jadi konteks kalimatnya dia maunya apa? Maunya itu tentang konflik kah, atau tentang sifatnya si Alisa tadi ya, kalau kita ngomongin kisahnya si Alisa kan yang masalah konflik. Terus sama yang diminta itu lebih ke mana gitu ya. Jadi harus benar-benar perhatikan konteksnya, dia maunya apa. Oke, materinya ada banyak di sini. Tapi kalian nggak perlu pusing karena ya sudah sering kalian dapatkan di sekolah. Bahasa Indonesia juga bahasa kita sendiri, cuma mungkin kalau saran dari kakak ketika kalian mau baca soal bahasa Indonesia sesuai tips dan trik tadi, baca soalnya dulu. Terus yang kedua, sebelum kalian ke wacananya, kalian harus benar-benar tidak gugup. Karena kalau kalian gugup, kalian pasti akan mikir gini, waduh banyak banget nih kata-katanya, panjang banget nih wacananya gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian harus benar-benar menikmati sesi membaca itu. Tapi harus ingat tujuannya apa. Nah kembali lagi, soalnya yang diminta apa sih tadi? Jadi jangan sampai kalian udah baca panjang lebar, baca soal lagi, baca lagi. Tuh kadang ada yang kayak gitu tuh. Jadi dia nggak baca soalnya dulu, baca wacananya dulu sampai selesai, baca soal. Yang mana ya tadi ya? Baca lagi soalnya gitu. Itu pemborosan waktu. Sama nanti kalian akan gugup pasti. Karena satu soal kalau kalian berulang-ulang kayak gitu bisa sampai 3 menit, 4 menit. Satu soal, ya. Oke, di sini ada beberapa variasi soal berkaitan dengan tes pemahaman bacaan. Antara lain yang pertama, menentukan gagasan utama ya. Tadi udah kakak kasih beberapa contoh soal. Gagasan utama bacaan ada di kalimat utama bacaan tersebut, awal atau akhir bacaan. Nah, jadi kalau awal kalian nggak menemukan, pasti dia ada di akhir. Nah, yang kedua, menentukan simpulan bacaan. Simpulan adalah pendapat logis yang sesuai dengan keseluruhan isi bacaan. Ingat, keseluruhan. Makanya tadi pas kita bahas suku Bota, suku Boni, nah itu kan keseluruhan kan. Mereka yang pertama masih memegang adat istiadat, yang kedua mereka melestarikan lingkungan. Nah, terus yang ketiga di sini ada menentukan ringkasan bacaan. Ringkasan itu mirip simpulan, tapi meringkas ini lebih ke memperpendek bacaan dengan tetap memperhatikan keruntunan bacaan. Ini seperti kalau kita disuruh meminta untuk, misalkan di bacaannya itu ada seorang anak yang melakukan prakarya, langkahnya 1-5. Nah, di situ kita disuruh meringkas. Misal ada kalimat yang bisa kita buang atau diperpendek gitu, tapi urutannya tetap kayak misal pertama cuci tangan dulu, jangan langsung di percobaan cuci tangan setelah percobaan gitu. Jangan, jadi tetap harus sesuai runtutan bacaan. Yang keempat di sini tes materi pemahaman bacaan itu ada menentukan pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai. Ya, entah kalian disuruh baca tabel dulu atau disuruh baca wacana dulu. Yang penting tujuannya adalah menentukan sesuai atau tidak sesuai. Lanjut. Yang kelima, di sini menentukan makna kata tertentu. Tapi tadi kakak nggak ngasih ya makna kata tertentu ya. Tapi mungkin kalau kalian sempat membaca atau sempat mengingat soal yang tadi tentang seorang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, di situ kan banyak peribahasa yang keluar kan. Nah, termasuk kalian bisa tahu juga di sana, oh ternyata orang yang bergaji itu disebutnya apa tadi kan. Oke. Terus yang ke-6 ya, A, B, C, D, E, F. Oke. Menentukan bagian teks yang tidak sesuai dengan keseluruhan isi teks. Jadi tadi menentukan yang sesuai, di sini ada yang menentukan yang tidak sesuai. Sama, tergantung soalnya mintanya yang mana. Terus yang G, menentukan pertanyaan bacaan yang jawabannya ada dalam teks. Ini tadi yang kakak nggak kasih contoh soalnya ya. Jadi kadang kita dikasih jawaban tapi nggak ada pertanyaannya. Oke, kita ke contoh soal. Baca lagi gitu ya. Oke, langsung aja. Tadi kan dia bilang
Ya udah baca aja dulu soalnya. Dia mintanya di gagasan utama paragraf tersebut. Oke. Tanpa baca soalnya, kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini dia bilang tadi paragraf tersebut berjenis paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Oke, di sini ada yang namanya deduktif. Sekalian masuk ke materi ya. Deduktif. Ada yang namanya induktif. Oke, kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal. Kalimat utama, gagasan utama itu ada di awal. Tapi kalau induktif ini biasanya ada di akhir. Tapi tenang, kalian gak bakal disuruh menentukan yang mana deduktif, yang mana induktif, enggak. Kalian pasti tetap cuma disuruh milih antara kalimat utamanya ada di mana, gagasan utamanya yang mana, bukan ada di mana. Nah, tapi intinya kalau kalian baca di awal, kok kayaknya masih penjabaran ya, nggak ke intinya, berarti bisa jadi dia induktif. Jadi kalian bisa langsung baca di akhir kalimatnya gitu. Gagasan utama dari di dalam kalimat utama, kalimat pertama. Dia bilang kalimat utama, kalimat pertama, sama aja ya. Oke, contoh yang kedua, pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut. Karena kita nggak baca soalnya, kita skip ya. Nah, kenapa kakak skip? Karena ini sudah malam, takut kalian bosan, sama kakak mau pengen cepat ngasih kalian 40 soal yang tadi biar bisa kalian pelajari. Tapi kuncinya nggak kakak kasih sekarang, kuncinya mungkin kakak kasih nanti pas sharing session. Jadi biar kalian sambil belajar, sambil mereka-reka juga kira-kira apa ya jawabannya. Lumayan kan 40 soal, kalau sehari kalian ngerjain 5 itu bisa buat berapa? 4 bagi 40 bagi 5, 8 hari aja ya. Oke, jadi biasanya kalau tadi kan kakak ngasihnya satu wacana untuk satu soal. Nah, biasanya itu kayak gini. Jadi satu wacana nih bisa untuk 5 soal, 2 soal, 3 soal. Kalau tadi kenapa kakak sengaja satu wacana satu soal? Karena memang kakak memanfaatkan 1 menit, setidaknya kalian bisa jawab 1 soal. Tapi kalau bisa 1 menit itu kalian bisa jawab 2 soal, enggak harus 2 soal sih, gini. 1 soal harus kalian jawab kurang dari 1 menit ya, itu kalimat yang lebih tepat. Karena nanti ya seperti kakak yang pernah sampaikan sebelumnya di kelas kita yang lain, jumlah soal lebih banyak daripada jumlah waktu yang tersedia. Oh ya. Oke, berarti sampai nomor 5 kita skip sampai nomor 5. Nah, ini ke bacaan lagi, tetap kan kayak tadi kan, ada 6 sampai 10. Nah, di sini ada yang ditebalin kayak gini. Apa sih namanya, di bold ya. Nah, kalau yang di bold gini biasanya entah dia itu kata-kata serapan atau kata-kata asing. Biasanya. Oke. Masih di gagasan utama, masih di simpulan. Oke, sampai nomor 10. Kita langsung ke soal. Nah, ini kakak maksud tadi. Jadi di sini kakak punya 40 soal. Nah, di sini soalnya macam-macam. Nah, kakak mau satu soal aja yang ini. Bisa nggak ya? Oh, gimana caranya biar kebaca semua ya? Kebaca kayaknya ya. Junk foodnya di atas. Oke, kalau gini kebaca nggak? Kita berapa menit lagi sih? Kita mulai jam 17.45. Belum kan? Belum 1 jam setengah ya? Masih bisa dong jawab 6 soal di awal ini ya. Gimana caranya? Kakak kirim ke WA masing-masing aja ya. Kok nggak ada jawaban? Kelasnya berakhir apa gimana? Masih ada kok. Kakak kirim ke mana nih soalnya enaknya nih? Ke grup aja. Iya kak. Oke. Kakak kirim ke grup WA grup ya. Pemahaman bacaan. Oke. Soal nomor 1 sampai nomor 6. Ada 6 soal, 5 menit cukup nggak kira-kira buat kalian? Cukup nggak kalau 5 menit? Nggak cukup ya? 10 menit lah, 9-10 kita bahas. Oke, monggo dikerjakan. Mau on kamera kakak suka, nggak on kamera juga nggak apa-apa.
Ada yang belum buka ya? 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya udah kakak kirim ke kelas.
Bagaimana? Sudah? Oke, bagaimana? Kita udah 10 menit belum ya? Udah 10 menit ya? Bagaimana sudah? Sudah dapat 6 soal. Raihan, Retno, Rofi sama Dinda udah dapat. Oh, sebelum kita ngebahas yang tadi, kayaknya kakak kepikiran sama soal yang ini deh. Tunggu ya, kakak akhir dulu. Kakak kepikiran sama soal yang ini. Pas tak baca-baca lagi kayaknya ada yang salah tadi. Sesuai pengertian yang tadi kan harusnya kalimat utama itu satu aja ya, karena dia bukan kesimpulan kan. Berarti yang ini harusnya jawabannya itu yang A. C. A. J. A apa C? C. A ya. Jadi kalau misalkan bilang C, kalau C itu lebih ke yang nomor 3 ya, lebih ke penjelasan. Cuma kalau dia kesimpulan baru kita milihnya yang E. Jadi kalimat utamanya di sini tetap dia ngebahasnya ke tanaman hias. Tanaman hias semuanya ditanam di luar ruangan gitu. Oke ya. Yang ini yang A ya, karena dia mintanya kalimat utama sesuai pengertian yang tadi. Kalimat utama itu biasanya sesuai dengan gagasan utama, ada di awal atau di akhir kalimat. Oke. Kita kembali lagi ke soal yang sebelumnya. Udah ya, udah selesai ya 6 soal 10 menit. Apa masih kurang? Oke, soal pertama. Ide pokok paragraf pertama. Coba Rofi. Gimana? Kita tinggal berlima ya. Tinggal Raihan, Dinda, Rofi sama Retno. Yang nomor 1 gimana? Yang nomor 1? Yang nomor Ya kan ntar dulu. Iya kan. Jadi soalnya itu belum bisa bukanya, ada termasuknya. Oh, oke. Berarti yang lain deh, yang udah bisa. A, Kak. A, Kak. Raihan? Raihan Ya. A, oke. Kalau Dinda? Kalau Dinda yang mana? Yang lain dapat A. Gak ada yang lain. Para peneliti mengamati tentang 185 hasil penelitian otak. Yakin? Nggak dibaca yang lengkap tuh, yang paragraf pertama. Rehan ragunya antara A sama B, Kak. B. Oke, Rehan ragunya antara A sama B. B kayaknya tadi ya? Ya, B, lebih ke B. Oke, lebih ke B. Yang lain ada yang mau diganti jawabannya? Oke, yang benar itu adalah yang B. Karena kalau kalian pilih yang A di sini, dia kan fokusnya hanya ke para peneliti yang mengamati tentang 185 hasil penelitian otak. Buat apa? Ya kan? Tadi sini udah bilang nih. Yang berkaitan dengan efek negatif dari junk food terhadap otak dan minyak ikan. Sampai sini kalimatnya. Bukan cuma sampai otak aja, sampai otak pun dia ada kata-kata junk food loh ya. Jadi yang benar itu yang B. Oke, lanjut nomor 2. Di sini yang ditanya gagasan pokok paragraf kedua. Oke, yang mana? Yang mana Dinda sama Retno? B juga Kak. B juga Kak. Oke. Rehan tetap beta Rehan. Iya. Oke. Yang lain? Berat badan lu. Oke, coba deh kita baca deh ya. Para peneliti yang berasal dari University of Liverpool ingin mengamati berbagai penelitian dari seluruh dunia dengan tujuan untuk membuktikan jika omega 3 dapat membantu menurunkan berat badan.
Oke. Kalau kalian jawab yang B, berat badan seseorang bisa dipengaruhi oleh beragam faktor, terutama nutrisi dan emosi. Oke, berat badan seseorang bisa dipengaruhi oleh beragam faktor, terutama nutrisi yang mengkonsumsi makanan yang kaya lemak, makanan yang kaya akan gula. Ini hal yang disampaikan oleh Dr. Lucy Picavanse. Jadi seperti yang kakak sampaikan sebelumnya ya, kalau dia ada kata-kata kayak gini, ada tanda baca begini, berarti dia disampaikan secara langsung. Oke, kenapa jawab yang B? Kenapa nggak jawab yang A? Kok yang A sih? Kenapa nggak jawab yang D? Kenapa nggak jawab yang D? Kenapa jawab yang B malah? Gagasan pokok, gagasan utama, itu kalau nggak di depan, di akhir ya. Kalau dia di tengah gini, masuk ke gagasan pokok nggak? Ayo. Kenapa Rehan nggak bingung antara yang B sama D? Kenapa langsung tiba-tiba B? Oh iya kak. Jadi gagasan pokok di paragraf kedua itu yang D ya. Mungkin karena dia ada di bawah jadi nggak kebaca gitu ya. Jadi di sini penelitiannya untuk membuktikan omega 3 dapat membantu menurunkan berat badan. Jadi kalimatnya ini karena memang disuruh untuk membuktikan jika omega 3 dapat membantu menurunkan berat badan. Setuju ya? Nomor 2 ya. Nomor 2 itu D. Nah, lanjut soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan teks. Mungkin kalian agak lama membacanya soalnya ini teksnya di atas, pernyataannya di bawah gitu ya. Jadi saran kakak kalau ada soal beruntun kayak gini tuh, kalian baca misalkan di sini di teksnya kan bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 6. Jadi di otak kalian harus membaca langsung soal nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi ketika kalian membaca sekali, kalian udah dapat 6-6-nya. Kenapa? Kalau kalian cuma fokus, soal nomor 1 minta gagasan pokok, dibaca sama kalian. Soal nomor 2 tiba-tiba dia mintanya misalkan kalimat yang tidak baku. Nah, bingung lah kalian kan. Nah, jadi kalau ada kayak gini, usahakan 6 soal itu semuanya udah kalian baca. Tuh. Saran kakak yang sudah pernah mengikuti banyak ujian ya. Jadi biar kalian nggak bingung. Kayak gini nih, tiba-tiba diminta pernyataan yang sesuai. Nah, kalau kalian udah ngerekam tadi semua isi teksnya, bisa kalian pasti. Kira-kira A, B, C, D, E yang nomor 3. Oke, gimana? Nggak ada yang mau menjawab. Padahal di sini nih ini loh. Sebenarnya pernyataan yang sesuai tidak sesuai itu biasanya gini, kalau yang ditanya itu yang sesuai, berarti yang lain isinya tidak sesuai, tinggal gitu aja. Berarti yang lain ini inverse-nya atau kebalikannya. Ya. Omega 3 dapat merangsang area otak yang berkaitan dengan kontrol nafsu makan. Oke. Karena kalau yang A ini salah, kan dia bilang tidak mungkin kan? Salah. Di sini dia mau salah, satu-satunya dia bilang. Salah. Yang ini dapat melancarkan, salah dong, gitu kan. Tidak dapat menangkal, oke, ini juga salah. Oke. Terus yang nomor 4, rangkuman yang tepat. Yang namanya merangkum berarti paragraf pertama tetap harus di atas, baru yang paragraf kedua selanjutnya. A, B, C, D, E-nya ada di atas ya. Oke, kira-kira yang mana? Udah jelas banget nih, yang mana nih? Jadi yang namanya rangkuman itu mengandung isi dari paragraf pertama, mengandung isi dari paragraf kedua. Biasanya yang namanya rangkuman itu mengambil dari gagasan pokok dari masing-masing paragraf itu. Jadi yang mana? Udah jelas banget nih, pilihannya udah nampak sekali depan mata. Ayo, yang mana? Rehan gimana? Dapat jawaban? Rofi, Dinda, Mama Retno?
A. Jelas yang A ya, yang lain setuju ya. Jadi kan di sini junk food memiliki efek negatif terhadap otak, itu ada di kesimpulan di bukan kesimpulan, merupakan gagasan pokok paragraf utama. Sedangkan yang ini bisa ditangkal dengan omega 3 ini di gagasan pokok paragraf kedua. Itu ya. Number 5. Oke, nomor 5. Ini gampang nih, kita cuma disuruh nyari arti kata yang bercetak tebal. Junk C. food. C. Yakin makanan tidak sehat? Kenapa jadi makanan tidak sehat junk food? Karena bukan makanan ringan. Kalau makanan ringan itu snack kak gitu ya. Iya kak. Oke, yang C. Ini papan pensilku gak keluar, terlalu tipis. Yang C. Yuh, tebal banget. Oke, nomor terakhir sama nih, masih dengan arti kata yang bercetak tebal. Metabolisme. A. Ada yang lain? Gak ada? Hah? Sama ya? Mana sih aku ribet sama pulpenku. Oke, berarti A. Proses penguraian zat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pemahaman bacaan bahasa Indonesia? Bagaimana, ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum ada kayak. Nah, belum ada. Oke, karena belum ada, kakak mau kasih tips atau saran tambahan. Jadi nanti kan kakak juga tidak tahu soal yang akan keluar seperti apa. Cuma rata-rata soal yang keluar itu ya sejenis ini gitu kan. Cuma alangkah baiknya kalau kalian bisa mulai sekarang sedikit demi sedikit membaca kata-kata baku. Jadi kalau kakak ada sih, tapi cuma tidak banyak, sekitar 50, nggak sampai 100 kayaknya. Jadi yang ini baku, yang ini tidak baku gitu. Cuma ya kembali lagi, kita tidak tahu apakah itu keluar, apakah itu dibutuhkan. Cuma tidak ada salahnya kan nanti kalau kalian lulus di IPDN pun, amin, nanti itu akan sangat berguna. Karena di sana nggak mungkin dong kalian pakai bahasa gaul. Tuh. Jadi kalau bisa kalian sambil dicicil. Oh, kata-kata khawatir itu harusnya tulisannya begini, apotik itu harusnya begini gitu ya. Jadi walaupun tidak untuk di PDN, nanti bisa berguna untuk kalian di entah SBMPTN dan tes-tes yang lainnya. Itu ya. Itu saran dari kakak untuk yang bahasa. Sama pertama, ingat kalau ketemu soal wacana kayak tadi itu kan ada soalnya wacananya 1, tapi untuk menjawab 5, 3 atau 6 soal. Kayak yang ini kan sampai 6 soal. Jadi kalau bisa semua soalnya dibaca dulu, salah 1 sampai 6. Maunya dia apa? Jadi jangan dibaca ini ya. Ini jangan dibaca lengkap. Dibacanya ini aja. Oh, nomor 6 cuma minta arti kata. Nomor 5 cuma minta arti kata itu. Terus kayak gini ya dibaca ini aja. Oh, nomor 3 cuma minta pernyataan yang sesuai. Berarti aku nggak perlu ribet nanti. Yang penting aku baca teksnya, aku ngerti maksudnya apa. Kenapa? Karena kalau kalian cuma baca soal nomor 1 aja, ide pokok paragraf pertama, udahlah kalian baca nih. Nah, tiba-tiba ide pokok paragraf kedua. Nah, untungnya yang namanya gagasan pokok itu rata-rata ya kalau nggak di depan, di belakang gitu kan. Cuma ketika kalian suruh nyari sesuatu yang misalkan yang tidak padan atau tidak paku atau tidak sesuai, itu yang akan membuat nambah waktu. Itu saran dari kakak. Yang pasti semua materi ujian kalian, mau itu TKP, TWK, plus bahasa Indonesia ini, plus TIU nanti, semuanya akan berpengaruh kepada lulus tidak lulusnya kalian. Jadi yang pasti kalian harus siap semuanya. Jangan oh ya udahlah, toh berhitungku bagus, ya udahlah materi TWK TKP ku aku biarin aja. Atau sebaliknya, aku mau fokus ke materi TKP sama TWK aja lah, nanti TIU-nya terakhir. Jangan, jadi harus seimbang karena semuanya tetap diperhitungkan. Oke, ini soundnya siapa yang masuk? Oke, gitu ya. Sama kalau saran dari kakak, inget lagi olahraganya, makannya diatur. Jadi kalau misalkan kalian ada tetangga atau saudara yang punya alat tes kolesterol yang cuma tinggal ditusuk itu aja, yang sekiranya kalian nggak perlu ke puskesmas, itu nggak apa-apa, dimanfaatkan ya, sekaligus kan biar kalian kontrol. Kita kan nggak tahu, kemarin yang tiba-tiba gagal gara-gara kolesterol siapa ya, lupa Kak. Tuh. Jadi kan sama-sama berusaha, sama-sama berjuang, sama-sama belajar.
Ya gitu. Kalau kakak ada salah, ada hilaf, kakak minta maaf, baik di pertemuan malam ini atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kakak juga mau mewakili dari tim pengajar juga minta maaf sama kalian kalau ada salah, kalau ada kurang, kalau ada hilaf. Ya, kakak minta maaf. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kan berarti kalau kalian misalkan ada yang bingung, monggo WA nggak apa-apa. Misalkan kalian tiba-tiba udah ngerjain, "Kak, aku udah selesai nih 40-40-nya soalnya," gitu ya. Boleh dong di-share kunci jawabannya, nggak apa-apa. Nanti kakak share kunci jawabannya, ya. Bukan 40 nih, ada 50 kali ya. Oke, ada 50 ternyata. Makin banyak nih ini kalian, cadangan soal kalian. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ini kalau kakak minta on kamera bisa nggak? Mau kakak screenshot? Nggak bisa ya? Kak lagi di luar Kak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya udah deh kalau gitu. Semangat ya, jangan sampai kecapean, istirahat, usahakan hidup yang teratur. Kalau hidup kalian udah teratur, metabolisme tubuhnya pasti bagus, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam ya Kak.